Kobaran api menghanguskan satu rumah berlantai 2 dan kios di Jalan Cawang Baru, Cipinang, Cempedak, Jatinegara, Jakarta. Api juga menyambar kabel listrik di depan rumah, sehingga beberapa kali menimbulkan ledakan. 9 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang terus membesar. Diduga kebakaran akibat korsleting arus pendek listrik di rumah yang terbakar. Itu memang kita berhasil sudah merapat sini dengan waktu yang sangat cepat. Untuk itu langsung TKP bisa kita kuasai. Jadi tidak ada perambatan kiri kanan, langsung ke objek yang terbakar. Ya. Dalam waktu 30 menit api berhasil dipadamkan dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Polisi temukan belasan ribu liter minyak goreng curah yang ditimbun pengusaha di Sukabumi, Jawa Barat. Lagi 3 rumah warga di Makassar, Sulawesi Selatan terisolir setelah akses jalan utama ditutup pemilik lahan. Ceramah Okky Setiana Dewi jadi kontroversi, dianggap mendukung kekerasan dalam rumah tangga. Halo, selamat siang pemirsa, senang sekali saya Bernadita Ginting dan rekan saya Wilson Purba kembali menyapa Anda di akhir pekan kali ini. Semoga selalu sehat dan tidak pernah lengah menerapkan protokol kesehatan. Sejumlah informasi telah kami siapkan dari beragam daerah di Indonesia. Informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Wilson Purba. Selamat siang Wilson, ada informasi pertama apa di segmen hari ini? Ya, selamat siang Deta. Untuk pemirsa iNews Siang di akhir pekan kali ini kami akan hadirkan dari kecelakaan tunggal yang terjadi di Bundaran HI Jakarta Pusat dini hari tadi. Sebuah sedan ringsek usai menghantam trotoar. Diduga kecelakaan terjadi karena pengemudi yang tak mampu mengendalikan mobil saat melaju dengan kecepatan tinggi. Kendaraan sedan bernomor polisi B1510 SDY ini ringsek pada bagian depan usai menghantam trotoar di kawasan Bundaran HI, Menteng, Jakarta Pusat dini hari tadi. Saksi mata menyebut sebelum kecelakaan terjadi, mobil melaju dari arah Semanggi menuju Bundaran HI dengan kecepatan tinggi. Diduga pengemudi tak bisa menguasai mobilnya yang dalam kecepatan tinggi ini saat melewati jalan yang menikung. Akibatnya mobil pun menghantam trotoar. Dari sore dia udah ngabut dari mungkin arah Senayan kali kemari ya. Dia udah ngabut. Nah pas di sini juga dia pas udah dekat kemari dia sempat ngerem mendadak gitu. Nah cuman nggak keburu jadi dia nabrak trotoar. Itu mobilnya bisa jauh kepental atau gimana bang? Itu dia mental bang, dia nggak bisa. Usai kecelakaan, pengemudi beserta mobilnya dibawa ke kantor di Telantas Polda Metro Jaya untuk diminta keterangan lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sarjangbati, iNews melaporkan. Sebuah minibus terjun ke area persawahan setelah ditabrak oleh mobil yang tak dikenal di Boyolali, Jawa Tengah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Mobil minibus dengan nomor polisi AD8616 AP yang ditumpangi 2 orang terjun ke area persawahan sedalam 2 meter setelah ditabrak oleh mobil tak dikenal yang melaju dari belakangnya. Setelah menabrak, kendaraan langsung melarikan diri, sementara mobil minibus terjerumus lumpur. Mobil melaju dari arah Boyolali menuju ke Klaten. Akibat kecelakaan yang terjadi pada Jumat tengah malam, arus lalu lintas sempat macet lebih dari 1 jam karena proses evakuasi berlangsung lambat. Di arah Boyolali, di jalan Boyolali Jatinom, tepatnya di sebelah pom bensin Manggis. Dari arah utara karena ditabrak sama mobil dari belakang, akhirnya nyemplung ke sawah. Ada korban loh? Nggak ada. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini.
Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Ramanta, iNews melaporkan. Seorang pengemudi taksi online dini hari tadi ditemukan tak bernyawa di dalam mobilnya di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Hasil pemeriksaan sementara, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Seorang pria yang sehari-hari berprofesi sebagai pengemudi taksi online dini hari tadi ditemukan tewas di dalam mobilnya yang terparkir di kawasan Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Sebelum ditemukan tewas, pria yang diketahui bernama Fili Duli, warga Cisanggarung, Semper, Jakarta Utara ini terlihat mengendarai mobil secara zigzag. Anggota identifikasi Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP guna mengetahui penyebab pasti kematian korban. Belum lama kami mendapat laporan dari security Mega Kuningan yang sedang melaksanakan patroli, kemudian melihat kendaraan yang berbelok-belok, kemudian setelah diikuti mobil tersebut berhenti. Setelah dilakukan pengecekan oleh security, ternyata korban dilihat sudah tidak bernyawa. Diduga korban meninggal dunia akibat serangan jantung lantaran mempunyai riwayat operasi pemasangan ring jantung 3 bulan yang lalu. Jasad korban pun kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan otopsi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Tak mendengar teriakan warga dan sirine kereta api, seorang remaja di kota Cilegon, Banten, tewas tertabrak kereta api. Korban yang mengendarai sepeda motor itu sempat terpental sekitar 25 meter dari lokasi kejadian. Aparat kepolisian bersama warga Kampung Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Cilegon, Banten, dini hari tadi mengevakuasi jasad seorang pelajar berusia 16 tahun. Korban dievakuasi dari sebuah selokan akibat tertabrak kereta api penumpang jurusan Merak Rangkas Bitung di perlintasan rel Tampa Palang Pintu. Sebelum tertabrak, warga sempat meneriaki korban untuk menghentikan laju motornya. Namun karena diduga tidak mendengar teriakan maupun sirine kereta, korban akhirnya tertabrak dan terpental hingga masuk selokan sejauh kurang lebih 25 meter dari lokasi kejadian. Sempat terseret katanya? Terseret sekitar hampir 25 meter. Kondisi korban kayak gimana? Meninggal di tempat. Ada identitasnya? Selama ini pas waktu dicari sama pihak kepolisian sama warga sekitar juga belum ditemukan. Saat ini jasad korban telah dievakuasi ke RSUD Cilegon. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sebuah mobil box oleng dan menabrak warung dan sejumlah sepeda motor di Purwakarta, Jawa Barat. 2 orang terluka dalam peristiwa yang sempat direkam video amatir warga. Mobil box, carry box asup ke warung. Mobil box menabrak sebuah warung di Jalan Arteri Jakarta-Bandung di Kampung Cilampahan, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Alhamdulillah supirnya masih selamat. Selain warung, mobil box juga menabrak 4 sepeda motor. Supir mobil box yang terluka berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Purwakarta. Sementara seorang pengendara motor yang mengalami luka ringan dibawa ke puskesmas setempat. Penyebab kecelakaan diduga karena mobil box mengalami pecah ban. Mobilnya pecah ban. Dari mana ke mana? Dari atas, dari arah atas. Dari Bandung? Dari arah Pleret. Dari Bandung ke kota? Cilampahan. Terus? Ya, mobilnya pecah ban, baru nabrak motor. Nabrak motor pertama, baru oleng langsung nabrak ke warung. Hingga kini kedua korban masih dalam perawatan dan kasus kecelakaan ditangani unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Aksi koboi dilakukan oleh pemobil di Tol Cipali. Diduga pelaku mengacungkan pistol dan tongkat lantaran tidak terima disalip pengemudi truk. Inilah video aksi koboi yang dilakukan pengendara di ruas Tol Cipali. Peristiwa ini terjadi di kilometer 84 Tol Cipali. Setelah video ini viral, polisi langsung menangkap koboi jalanan ini. Dari hasil pemeriksaan terungkap ternyata senjata yang digunakan adalah pistol mainan. Pelaku yang adalah petugas keamanan kementerian mengaku melakukan aksinya lantaran tersinggung oleh sopir truk. Sebagai informasi,
Tadi malam tim sudah mengecek bahwasanya pelaku tidak menggunakan pistol atau senjata api, namun senjata mainan milik anaknya. Ketersinggungan sesama pengguna jalan raya itu aja. Hingga kini polisi masih memeriksa pelaku di Polres Karawang, Jawa Barat. Dari pelaku, polisi menyita barang bukti berupa pistol mainan, tongkat, dan mobil pelaku. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. 3 orang bocah ditangkap polisi di Ogan Kemering Ilir, Sumatera Selatan. Ketiganya ditangkap karena melempar batu dengan ketapel hingga merusak mobil warga. Dapat musibah di tol di kilometer 290. Kaca mobil yang melintas di tol Pematang Panggang Kayu Agung Tol Trans Sumatera ini rusak. Kaca rusak karena diketapel dengan menggunakan batu sebagai peluru. Polisi pun langsung mencari pelaku dan berhasil menangkap 3 orang anak-anak di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Ketiganya berinisial A, S, dan W. Saat diperiksa, ternyata motif bocah melakukan hal tersebut hanyalah untuk konten TikTok yang diunggah di akun pribadinya. Kini anak-anak ini diperiksa polisi dengan didampingi orang tua. Memang sudah mempersiapkan, mulai dari ketapelnya, mulai dari handphonenya untuk video. Jadi dia bertiga, yang 2 melakukan pakai ketapel, yang 1 memvideokan. Begitu mobil melintas, mereka melakukan pelemparan pakai ketapel. Orang tua diharapkan lebih mengawasi perilaku anaknya agar tidak berbuat di luar kewajaran hanya untuk konten di media sosial. Dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Polisi belum menerima laporan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang guru futsal di Bogor, Jawa Barat. Polisi mengimbau para siswa yang menjadi korban untuk tidak takut melapor ke Polres Bogor agar kasusnya segera ditindaklanjuti. Dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang guru futsal di sejumlah SMK di Kabupaten Bogor, Jawa Barat viral di media sosial. Hal tersebut terjadi setelah salah seorang korban mengunduh kisah tersebut di laman Instagramnya. Walaupun Polres Bogor hingga saat ini belum menerima laporan dari korban, polisi sudah memeriksa pemilik akun yang memviralkan kejadian tersebut. Dari pihak penyidik sudah melakukan berita acara wawancara kepada si pemilik akun. Nah, itu kemudian kami pun sudah melakukan penyelidikan dari pihak kepolisian bahwa korban yang diduga sebanyak 64 itu sampai saat ini belum ada laporan ke Polres Bogor. Dugaan pelecehan seksual sesama jenis yang dilakukan seorang pelatih futsal berinisial G berujung pemecatan dari pihak sekolah. Pemecatan merupakan buntut dari viralnya kasus tersebut di media sosial. Dalam sebuah postingan, pemilik akun mengklaim memiliki bukti percakapan mesum yang dikirim pelaku. Diduga ada 64 anak di bawah umur menjadi korban pelecehan. Karena begitu saya mendengar hari itu, pelatih futsal itu pada detik itu juga saya katakan, no. Segera tidak lagi berada di sekolah ini. Karena sekolah ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tentang bagaimana anak-anak harus merasa nyaman, merasa tenang, aman berada di sekolah ini. Terduga pelaku pelecehan telah bekerja selama 4 tahun terakhir. Pelaku kerap mengirimkan pesan tidak senonoh kepada anak didiknya. Hingga kini polisi masih memeriksa apakah ada unsur ancaman dalam kasus pelecehan seksual tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 pelaku pengeroyokan yang merupakan warga negara asing di Badung, Bali akhirnya ditangkap polisi. Pengeroyokan dipicu permasalahan sewa sepeda motor antara korban dan pelaku yang ternyata dihilangkan oleh pelaku. Sekelompok pria dengan wajah tertutup cadar mengeroyok seorang warga negara asing di dalam bagasi mobil di Villa Lime, Jalan Subaksari, Badung, Bali. Saat melakukan pengeroyokan, komplotan tersangka ini mengaku sebagai polisi Interpol. Polisi akhirnya menangkap 2 warga asing berinisial AT berusia 42 tahun, warga Rusia, dan ID berusia 37 tahun, warga Ukraina. Mereka menyerahkan diri ke polisi. Sementara 1 orang lainnya berinisial VK, 30 tahun, warga Ukraina, kini masih buron. Jadi
AT dan ID ini adalah punya peran melakukan pemukulan atau pengeroyokan pada saat Saudara V minta bantuan ke VO, minta dipanggilkan polisi tadi. Saudara ID, ini yang pendek, punya peran membawa mobil dan membawa pentungan, seperti yang rekan lihat itu. Kemudian Saudara AT, ini yang badannya paling gede, perannya adalah melakukan pemukulan terhadap korban ZO. Pengeroyokan bermula saat korban meminta sepeda motor yang disewa salah satu pelaku, namun sepeda motor tersebut hilang. Korban tidak terima dan hendak melapor ke polisi. Tidak lama berselang, datang beberapa orang asing yang langsung mengeroyok korban. Dari Bali, Bagus Alit dan Aris Wiyanto, iNews melaporkan. 3 rumah warga di Makassar, Sulawesi Selatan terisolir setelah akses jalan utama ditutup pemilik lahan. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama.